Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Yulia Rahmah dengan NIM 23101171200009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang bagi saya sulit dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang materi tersebut dengan mencari dari berbagai sumber. Dalam materi kritik dan esai ini saya akan membahas beberapa pembelajaran, yaitu pengertian kritik dan esai, kemudian struktur kritik dan esai, kemudian ciri-ciri kritik dan esai, juga contoh dari kritik dan esai. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau karya sastra itu tidak lantas terlepas dari berbagai kritik dan saran? Di balik keindahan karya sastra, sebuah kritik juga dibutuhkan untuk terus memperindah dan menyempurnakan hal-hal yang masih dirasa kurang tepat. Nah, dalam melakukan kritik, kalian juga harus paham dulu seperti apa pengertian kritik sastra dan esai itu. Kenapa penting? Sebab kita harus tahu dasarnya dulu, supaya penilaian kita objektif, baru deh kita boleh melakukan kritik. Yuk langsung kita bahas. Selanjutnya, pengertian kritik sastra dan esai. Kita akan membahas pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sementara itu, esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, dan politik. Kamu pastinya sudah tahu dong ya tentang sejarah esai. Lebih luasnya, Widya Martaya dan Sudiyati berpendapat bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, serta kebenaran suatu karya sastra. Nantinya, kritik yang sudah diberikan terhadap karya sastra dan esai dapat menjadi paduan yang memadai kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya. Di samping itu, penulis karya tersebut akan memperoleh masukan yang bersifat membangun karya tersebut. Selanjutnya kita ke perbedaan kritik dan esai. Apa sih perbedaan kritik dan esai? Berdasarkan isi dan pandangan si penulis, kritik sastra dan esai memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan kritik sastra dan esai terdapat pada objek kajian, ringkasan, data, dan beberapa aspek lain seperti berikut. Yaitu pada kritik adalah yang pertama, objek kajian berupa karya seni, sastra, atau film. Terdapat deskripsi berupa ringkasan atau sinopsis. Data yang disajikan bersifat objektif. Penilaian dilakukan secara objektif dengan data dan alasan logis. Penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Kemudian, pada esai adalah objek kajian berupa karya dan fenomena, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya, tidak selalu membutuhkan data. Kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Objek kajian tidak dibahas menyeluruh, hanya pada aspek yang menarik berdasarkan penulis. Itulah yang termasuk dalam perbedaan kritik dan esai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kedua, aku juga ingin menambahkan sedikit ya teman-teman tentang beberapa langkah penting atau prinsip dalam memahami materi kritik dan esai. Yaitu, yang pertama, membaca dengan cermat, yang kedua, menganalisis struktur, yang ketiga, mencatat informasi penting, yang keempat, memperhatikan bahasa dan gaya penulisan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur dalam penulisan kritik dan esai. Dalam penulisan kritik sastra maupun esai, ada beberapa struktur atau sistematika yang harus dipenuhi.
ada 3 hal penting dalam struktur kritik dan esai, yakni pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Pembahasan secara detailnya antara lain, yang pertama, pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Yang kedua, argumentasi, argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Penegasan ulang. 3. Reiterasi. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan kritik sastra dan esai. Dari segi kebahasaan, kritik sastra dan esai dapat dilihat dari hal berikut. Yang pertama, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif pada teks berbentuk kritik sastra dan esai, kalimat yang digunakan tidak secara jelas mencirikan kalimat persuasif secara umum. Yang kedua, pernyataan fakta. Dalam kritik dan esai, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai fakta-fakta pendukung. Yang ketiga, pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Selanjutnya, ciri-ciri kritik sastra dan esai. Seperti jenis teks lainnya, teks kritik sastra memiliki ciri agar kamu dapat mengidentifikasi apakah sebuah teks disebut sebagai kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra. Ciri kritik sastra diantaranya sebagai berikut. Tidak berpengaruh siapa penulisnya, pertimbangan bersifat objektif, tidak berprasangka. Kemudian ciri-ciri esai. Sementara itu, ciri-ciri esai diantaranya berbentuk prosa, memiliki gaya pembeda, dan selalu tidak utuh. Kemudian contoh dari kritik sastra dan esai. Itu semua adalah materi dari kritik dan esai yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.